malah yang di luar logika. Kembang sesajen gitu ya. Mereka ini mengharapkan tumbal. Harus ada tumbal. Yang jadi tumbal itu orang yang lewat di sini. Dan saya gara-gara mediumisasi tadi kita diserang. Di sini ada keragaannya. Wah, gue sama milik Ada yang lempar-lempar. Hah? Ada yang lempar-lempar? Itu kamu tahu ceritanya tentang yang pengantin yang meninggal di sini tuh ya? Lampu. Jadi aura negatifnya lebih besar di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Jejak Misteri Arila Production. Kali ini kita berada di lokasi jembatan Ruang Tuna. Ya, Ruang Tuna. Ini posisinya itu di desa, termasuk desa Benjeruk. Iya, perbatasan desa Sintung. Ya. Dan jembatan ini terkenal angker. Iya. Yang pertama. Yang kedua, banyak sekali terjadi kecelakaan di sini. Sekarang saya ditemani sama Mas Riki dan Mas Wawan. Saya panggilkan Mas Wawan. Mas Wawan bisa gabung bersama kami di sini. Oke. Nah, sebelum kita melakukan penelusuran, nanti saya akan ditemani sama Mas Wawan untuk penelusuran. Tapi kita sedikit memflashback ke belakang dulu ya, cerita tentang jembatan ini. Kebetulan di sebelah saya ini Mas Riki berlokasi di sekitaran sini juga rumahnya Mas Riki ya. Jadi banyak tahu lah tentang keangkeran jembatan ini dan cerita-cerita yang tentunya beredar di masyarakat. Gimana Mas Riki, mungkin bisa diceritakan sama teman-teman di luar sana tentang jembatan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lokasi kita sekarang di Ruang Tuna, yang kebetulan wilayah ini terkenal dengan banyaknya kecelakaan. Terakhir kemarin informasi yang saya dapatkan ada korban kecelakaan seperti dump truck, Ya. intinya seperti mobil-mobil dan juga kecelakaan tunggal maupun kecelakaan malah yang di luar logika. Sampai ada yang menghebohkan dulu pada tahun berapa itu, kemarin-kemarin, seorang pengantin yang ingin istilahnya secara sasaknya itu poli onesnain namanya, dia seperti bejangu. Ketika sampai di sini mobilnya itu kayak kebalik gitu, jadi pengantinnya pun mati gitu. Kisah tragisnya di sini. Satu mobil. Ya, Berarti tapi yang banyak jadi korban itu cuma itu, yang pengantin, si pengantin. Cuma pengantin saja. Ya, sampai mobil box berapa kali tabrakan di sini, korbannya sangat sudah banyak sekali. Didukung dengan lokasi yang agak seperti ini, cuma tidak terlalu suram. Karena di sini ada beberapa tempat yang salah digunakan sebenarnya oleh orang-orang. Dalam artian jin-jin di sini itu seperti tidak suka. Iya. Karena saya pernah dapat bocoran juga, karena dulu ketika dibangun ini banyak sekali korban. Sebentar dulu Mas Riki, tadi Mas Riki bilang disalahgunakan, itu seperti apa? Ya, tempat ini disalahgunakan. jadi di sini masih ada beberapa seperti pusaka maupun harta karun, bisa dibilang seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa view yang di belakang saya ini adalah sarana mereka untuk minta nomor togel, pertapaan, memandikan ilmu dan sebagainya. Dan jin di sini pun ya memang dua sisi, ada yang suka sama ada yang enggak gitu. Oh begitu. Ya. Terus yang kita mau masalah kecelakaan nih Mas Riki, itu korban kecelakaan itu sebagian besar mereka meninggal gitu ya di sini. Ya, kebanyakan meninggal. Berarti bisa dibilang lokasi ini sangat-sangat parah gitu ya. Sangat parah. Bisa dibilang sangat parah karena tanjakan di sini juga enggak terlalu tinggi. Dan juga dari jembatan ini ke wilayah di bawah itu sangat jauh sekali ya. Tinggi sekali, maksud saya tinggi sekali ke airnya. Jadi kalau misalnya sampai jatuh ke bawah, kemungkinan parah gitu.
Ya, Tapi jarang-jarang satu dua mungkin yang pernah jatuh ke arah timur maupun ke arah barat ketika tabrakan. Kebanyakan itu ketika mereka mau menaiki tanjakan di sebelah situ. oh berarti yang ke Jadi, arah iya. benjuruknya. Ke arah benjuruknya kebanyakan mereka mengalami kecelakaan di sebelah situ karena spot yang di sebelah situ lebih angker. Karena Iya, di iya, sana seperti yang saya bilang tadi, disitulah tempat-tempat yang tadi saya bilang salah digunakan, teman-teman. Oh begitu. Berarti kalau yang ke arah sebelah sini itu kurang. Ya. Jadi informasi buat yang di rumah ya. Jadi kalau kita ke arah kiri saya, sebelah saya ini itu tembusannya itu Sintung, Tringgarate. Kalau ke kanan ini tembusannya Benjuruk ya. Berarti ini perbatasan di sini. Ya, Biasa kita sudah beberapa kali di wilayah jembatan dan rata-rata jembatan itu perbatasan. Dan di situ rata-rata angker juga. Mungkin ada pengaruh karena perbatasan itu mungkin. Kalau di sini saya lihat memang lebih 80%-nya faktor negatif, energi negatif yang di sini. Jadi lebih banyak bukan kita ingin menduakan Tuhan, cuman lebih banyak gangguannya itu dari makhluk-makhluk yang di sini. Iya, memang benar. Tadi pas saya baru datang juga itu saya udah ngerasain itu ada energi negatif itu keras banget. Iya. Keras banget apalagi di belakang saya. Iya. Di belakang saya nih. Karena di kita akan sini ke bawah juga. yang mereka sampaikan pesan kepada saya ketika saya pertama ke sini yaitu suruh bangsa manusia itu pindahkan jalan ini. Jadi kita tidak boleh lewat jalan ini seperti itu. Karena di sini adalah tempat pusat mereka dulu. Pesan dari yang salah satu terlihat lah ya, ya. penghuni sini ya. Oke, tidak ada tambahan lagi. Tidak ada. Jadi sekarang kita akan coba untuk menelusuri di seputaran jembatan. Kita akan turun ke bawah nanti. Saya ditemani sama Mas Wawan nanti ke bawah. Sekarang kita langsung turun atau bagaimana nih? Bisa langsung ke tempatnya saja. Oke. Jadi ikuti terus jejak misteri Arila Production. Kita akan jalan-jalan ke wilayah yang mungkin Banyak misteri intinya. Intinya banyak misteri. saya belum turun aja udah Ya. kayak gimana gitu. Karena hawa di sini keras sekali ya. Kamera bisa dekat. Saya enggak Sama. bercanda. Kita sama. Lihat. Ini bukan faktor bukan. rasa takut sebenarnya teman-teman. Jadi ini adalah hempasan gitu dari energi mereka ke Iya. energi kita. Jadi dimanapun kita, untuk sekedar saran buat teman-teman, dimanapun kita, apapun bentuk makhluk jelmaan, jin seperti hantu dan sebagainya, saya harapkan jangan takut. Cukup kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan adanya video ini, kita mengajak teman-teman untuk membuang budaya rasa takut gitu Iya, ke tempat-tempat yang gelap. Ya, kalau kita sudah Bismillah dan mengucap salam dan berdoa, jalani saja seperti itu. Insya Allah akan baik-baik saja. Iya. Kita takutnya sama yang di atas, bukan sama yang di belakang saya. Kalau takut sama rampok ya itu kan masih logika, man. Oke, sekarang kita akan coba untuk menelusuri sama Mas Wawan. Ikuti terus kita ke bawah ya. Come on. Yang tadi dimaksud untuk tanjakan yang memang angker yang arah ke Benjuruk itu di sebelah situ, teman-teman. Betul ini tanjakan. Padahal dia tidak terlalu curam. Cuman hawanya di sini sudah semakin mencekam. Ya di atas ini teman-teman ada beberapa rumah. Cuman Tidak banyak sih. tadi sore saya beberapa ya. sempat untuk bersilaturahmi dari pihak rumah. Memang sudah sering, malahan udah terbiasa melihat orang yang kecelakaan setiap tahunnya. Jadi wilayah di sini tuh masih seperti kayak hutan, Bang Peter. Masih kita lihat di sini banyak pohon-pohon besar tinggi. Ini kita turun ke bawah tuh kita jalan dulu, itu jalan setapaknya di sebelah sana. Nanti kita turun ke bawah lewat situ ya Mas ya. Di bawah ini ada batu besar. Di situ ada lubang. Di dekatnya ada pohon bambu. Terus biasa di situ kemarin saya coba nanya, bukan kita mendoakan Tuhan lagi, bahasa dari warga yang di sini, cuma kalau ada orang sakit ya sekiranya kayak meminta untuk kesehatan di Oh sini. begitu. Sama tempat orang tanpa Ya, juga. minta syarat lah ini ya. Ya. Kita turun lewat sini. Yuk. Nah, kaki dulu. Jalannya
Hati-hati. Potong kayu itu di Ada kayu di situ. Ya, jadi lokasinya itu di sini. Ini kan masih ada sisa ranting, masih numpang. Ini adalah batu besar yang sempat menghebohkan warga dulu. Ya. Sama ada batu di sebelah situ yang katanya dia sering menutup diri ataupun hilang. Sudah ngerasa kayak ada. Kita lanjutin lagi nih. Mungkin Mas Wawannya sedikit menjabarkan apa yang ada di Ya. sekitaran di sini. Nanti nih. Ya. Ini kan sekarang kita lagi berada di bawah jembatan tapi belum terlalu bawah ya, di sebelahnya yang pojok yang atas ya. Ini bisa dibilang dekat sih, memang Ya. karena model dia agak membelok di sini. Sekarang saya mau coba minta tolong sama Mas Wawan karena dari tadi dia sudah berinteraksi sama yang di sini. Mas Wawan bisa jelaskan sama kita apa yang Mas Wawan rasakan di sini? Apa yang Mas Wawan lihat di sini, Mas? Gimana Mas Wawan? dari pertama sih ya seperti yang dijelaskan sama Mas Silky tadi, memang sini tempat orang meminta-minta. Sini lebih dominan yang negatif seperti itu, yang memberikan, yang menghasut para kita, para manusia untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, yang tidak meminta pada yang di atas seperti itu. Bisa dilihat dari yang seperti gua ini kan, seperti ada media seperti itu. Iya. Seperti ada orang Iya. meminta. Iya, ada Lihat bekas-bekas ini ya. Apa namanya? Kayak Kembang-kembang sesajen gitu ya. Bisa Iya. Berarti tempatnya di sini berarti ya. Iya, sini tempat biasanya meminta-minta ya di sini. Terus yang dari luar, terus ini seperti tadi sebelum kita nyampe sini kan seperti kayak ular tadi Iya. yang datang seperti itu. Sempat terdengar suara di saya. Nah, ya udah mulai Iya. di Kalau sambut lah. menurut seperti itu. Mas Wawan yang sekarang yang berada di sekitaran kita ini sosoknya seperti apa kira-kira menurut Mas Wawan? Saya sudah Yang ngerasa saya kayak rasakan memang ada kerajaan di sini, ada Oh. kerajaan seperti itu, yang dominan negatif seperti itu, yang tidak suka akan keberadaan kita seperti itu. Bisa terdengar tadi kan interaksi yang terjadi seperti itu. kita udah dilempar beberapa kali tadi suara lemparan di belakang. Soalnya mereka ini mengharapkan tumbal gitu. Seperti itu. Karena di sini kan tempatnya meminta seperti itu. Cek itu kamera. Oh, Ayo dah, bismillah. Ini jalannya sudah ekstrem banget jalannya. Kita turun ke bawah jembatan. Ini di atas jembatan udah serem banget, apalagi turun ke bawah. Wow, energinya sangat kuat, bro. Di mana lokasinya, Mas Riki? Lokasinya tinggal berapa meter lagi. Memang lumayan, bukan lumayan sih, super serem. Karena kita akan memasuki sebuah kerajaan besar, yaitu dia berlapis emas kerajaannya. Tapi aman kan? Insya Allah aman. Ya. Soalnya dari tempatnya aja saya udah gitu dia gerimis lagi. Ini baterai berapa? Bangun tiga, Ayo biar cepat ya. seru aku ini nggak menit pemikiran. Oke.
ada pancuran di sini. Kayaknya tempat warga mandi di sini. Jadi teman-teman, airnya ini murni dari alam dan bukan konon sih. Kita coba merasakan airnya, sangat bersih, terus bisa dijadikan sebagai sarana obat. Tapi intinya kita meminta ke Allah, cuman karena mungkin saking airnya bersih, Iya, karena dari alami bisa dijadikan obat. karena saking bersihnya ya. Iya. Jadi bukan hanya tempat memandikan ilmu, bisa juga dijadikan hal positif yang untuk mencuci dan sebagainya, karena warga yang di atas juga sering mencuci ataupun mandi di tempat ini. Airnya dingin guys. Ayo lanjutkan. Kita Jadi lanjut. tempat intinya di sini. Sini. Iya. Kalau saya lihat Depan. flashback sini. Ini awalnya dulu gua. Ini ya. Iya. Awalnya dulu gua. Bisa lihat dari ornamen-ornamennya di sini. Iya. Tapi gua pada umumnya seperti itu. Ini kita ada dinding sini. Jadi pas di belakang saya ini itu dinding bebatuan, Tebing, ya. tebing bebatuan yang katanya Mas Wawan tadi ada bekas gua di sini dulu ya, dulunya gua. Jadi disinilah tempat-tempat orang yang seperti saya bilang tadi bertapa, meminta sesuatu, Ya, dan juga sarana memandikan ilmu maupun uji nyali terhadap suatu ilmunya. ya. Bisa dilihat di situ kan tadi ada bekas-bekas. Iya, karena mereka kan istilahnya yang Pembakaran, namanya iya, sampai warga yang di atas bukan nyuruh seperti menantang. Coba kalau memang bisa datang ke situ bawa menyan, nanti apa yang sudah mau pasti akan dikasih. Tapi kan kalau hal-hal seperti itu kita Iya. lakukan ya Itu sirik. itu larinya ke syirik sebenarnya. Kita di sini jadinya ingin meluruskan saja, tidak Iya. ingin mencemari nama baik yang di sini maupun tidak ingin membodohi teman-teman yang ada di rumah. Jadi info dari warga yang di atas juga banyak orang-orang Lombok Barat maupun Mataram ke sini. Kadang mereka 2-3 orang ditanya, ya alasannya ingin dari sesuatu seperti itu. Iya, karena seperti yang bilang tadi Ya. di sini ada banyak Iya, benda-benda benda-benda pusaka. Sampai saya disuruh tadi sama ada di sini pemangku ambil emas yang ada di situ. Kita disuruh ambil emasnya di sini. iya, tapi setelah berinteraksi ya harus ada tumbal. Siapa mau jadi tumbal? Nah itu. Jadi kita tidak menganjurkan, mungkin karena saya kasih tahu ada emas terus teman-teman menganjurkan. Iya. Jadi di sebelah Mas Wawan juga sedang berinteraksi. Beliau sedang ini, Bang Peter sedang apa namanya? Menyuruh si penguasa yang di sini masuk ke dalam raganya dia. Coba kita sih. Mana saya diajak perang ini. Nah, ya karena kan terganggu, apalagi kita di sini gerbang. Jadi di sini juga ada gerbang gaib, kerajaan gaibnya. Teman-teman yang punya kelebihan silahkan agar tidak merasa dibohongi ataupun Bisa. dibodohi, silahkan lihat di sebelah sini. Iya. Di sini ada kerajaannya. Jadi hingga sana rajanya bisa dilihat di atas ini. Dia di atas sebelah sini. Jadi dari jembatan itu kita turun jauh ke bawah. Tadi jalannya lumayan ekstrim sih, udah itu gerimis lagi, becek. Jadi bukan karena kita ke sini terus ada pengaruh kecelakaan, tidak, cuman kita ingin menelusuri Iya. tempat yang di sini. Karena di kecelakaan tuh malah wilayah yang sebelah sini ya. Iya. Nah, jadi aura negatifnya lebih besar di sini. Sebenarnya yang lebih jahil itu yang sebelah sana, karena di sana banyak siluman Yang di sana. sebelah sana. Iya. Yang tadi pas kita baru turun. Iya, yang sebelah jembatan. Oh iya ya. Assalamualaikum. 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 Tukul bang. Ini Mas Wawan
coba berinteraksi sama makhluk yang ada di sini. Assalamualaikum, Datu. Kembe paksa-paksa tamu ini kawat nih. Tiang ingin berketuan. Jok tinggi. Di Nara. Jadi tidak ada yang kita inginkan, kita cuma ingin tahu, itu aja. Nara ini ya kembe. Nah, alhamdulillah kita sudah cukup. Jadi tidak ada yang kita mau, tidak ada yang kita mau ambil di sini. Jadi yang ngajak batur-batur berketuan. Kok tempat seperti ini ada di sini loh, hebat sekali gitu. Tiang dengar cerita, lo dengan dua kamu deketin dengan sesuatu. Saya sih dulu nih, saya sih deh. Aja. Sayaran deh. Sayaran deh. Hah? Sayaran. Raja. Raja kan. Kalau tahun pok datu doang. Oh, datur poh ini. Datu jin. Ini Kena jin. yo, karena memang sudah itu jin aslinya yang bisa menyerupai seorang raja, bisa menyerupai seorang yang sakti di sini yang memberikan ini itu seperti itu. Emang raja lete. Ini tak ada itu. Iya kan istana itu kebeli. Biasanya kalau orang di sini tuh minta apa? Langsung menjauh juk teno dari istana gitu. Oh begitu. Apa milik no dari pembeli raja lah kena. Apa Jadi- biasa terjawab nih? Asal ini Wah, apa sama milik kena pembeli barang dunia. Hebat berarti ini. Milik sakti Berarti dari sudah kalahan Allah. apa no Sudah kalahan Allah. apa Sudah lebih kuat daripada Allah. Sudah lebih kuat daripada Allah. ya kan kalau ini Sudah lebih kuat daripada Allah. kembali kalau ini Ya, jadi karena bentrokan. iya. Iya, dari kita juga. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini memang ya agak ekstrim karena banyak orang yang minta itu. Jadi seperti yang dibilang kan apapun yang diminta dikasih. Iya, seperti Asal ada itulah. timbal tapi ya. Tipu daya maupun janji manis dari jin. Makanya daripada itu seperti di hadis innamal a'malu binniyat. Jadi amal kita itu diukur dari niat karena niat kita ke sini ingin menginfokan. Jadi kita tidak mau mengambil apapun dari sini. Itu saja. Ya. Tadi kita mau dikasih apa yang kita mau tapi Iya. seperti niat kita awal ini cuma menguak misteri yang ada di sini kan, bukan meminta. Ini yang tadi masih. Ambil. Jadi dia suruh kita pergi. sekarang Tidak dengan beja, dengan T. Tidak asli jin T. Oh, asli jin T. Jadi biasa apa dong sudah beng lama dengan apa letih. Apa dong sudah sebulan. anak ini kembali Ya, tahan baik. Ya, jadi mungkin dia tidak tahan karena di samping itu Mas Wawannya pakai sorban karena itu adalah salah satu media kita dalam Islam. Jadi dia tidak tahan. di atas nih. Jadi seperti itu kita bantu untuk ngeluarin aja karena takutnya nanti tubuhnya Mas Wawan down karena energi negatif yang Kita cepat keluar dah dari sini dah. Yang penting kita udah nyampe di lokasi ini. Nanti kita shoot yang di sebelah situ lagi. Ya. Tapi kalau siang ataupun pagi tempat ini bagus kok, tidak seram. Tergantung dari keyakinan kita aja. Oke. Ya, kita kembali ke atas. Soalnya di sini sudah tidak memungkinkan rasanya. Iya. Tambah keras sekali sih energinya. Gimana Mas Wawan? Itu yang tadi masuk ke tubuhnya Mas Wawan, kalau boleh tahu siapa Mas Wawan? Itu memang raja seperti yang disebutkan tadi kan ada raja gaib di sini. Penguasanya tadi yang masuk. Tadi sempat saya juga ke bawah emosi soalnya. Berarti tadi lagi Iya, duel gitu ya. karena makhluk ini menyebut
tidak percaya akan adanya di atas seperti itu, makanya jadi naik emosi saya jadinya, makanya tadi makanya bukan seperti itu. Ada kalau gitu kita kembali aja, nanti kita lanjutkan di sebelah situ ya. Masih kuat. Oke, yuk kita kembali. Oke. Hujan turun, kita balik dulu ke lokasi awal. Sudah yang kerja kuat selama-lama di situ dah. Kayak udah dingin ditambah sama energi yang Ini agak juga tinggi langan nih kan? Kiri istilah. Aku Ngeri. dari kiri. apun. Ada. Ini bukan tangan saya yang merinding, seluruh badan saya merinding. Gara-gara mediumisasi tadi kita diserang. Makanya kita Balik dulu. karena hujan masalahnya. Apa lempar dulu? Ada yang lempar. Hah? Ada yang lempar. Ya, mana? Bismillah. Lampu. Ayo. Permisi. Sendok di bawah. Belah tembok tuh. Samping. Ngeri itu bang. Terus. Tidak takar bukan motor sih. Jadi kita tadi di bawah itu kita diserang ya Mas Riki ya. Jadi, mereka tidak senang kita di bawah, dan rajanya tadi sempat nggak tahu, pokoknya tidak banyak lemparan, banyak suara. Karena intinya satu, mungkin mereka takut karena kedatangan kita, pengunjung gaib mereka yang meminta itu akan berkurang seperti itu. Jadi rasa kekhawatiran mereka pun ada, mereka tidak akan disembah lagi, tidak akan dikasih rampi maupun dibakarin menyan lagi. Jadi sekarang kita lanjut di atas, kita lanjut untuk mediumisasi. Di sini saya ditemani sama Mas. Seperti biasa, Mas Irwan ini sudah lama ikut sama kita. Bang Pekar masih tangannya ini merinding. Masih merinding, tapi nggak apa-apa, Kuat. Ya, tapi kita udah ada di atas nih. Di bawah kan lebih serem lagi soalnya. Sekarang kita akan melakukan mediumisasi dibantu sama Mas Irwan dan Mas Riki di sini tentunya. Oke Mas Irwan, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, soalnya dia hujan. Untuk menjaga. Ya, Lebih baik duduk aja. berapa pusnya ya? Di sini aja Mas Irwan. Di sini. Batu kali. Posisi jongkok saja biar kita terkontrol. Belum. Lampu. Assalamualaikum. Jin siluman. Jin penguasa. Tunjukkan eksistensi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi sebentar kita kontrol dulu. Jangan. Aduh. Kenapa? Diam dulu. Kita ngomong baik-baik. Kenapa? Jadi teman-teman, yang dominan di sini memang sering menampakkan diri di warga, sesosok ular hijau besar. Dia biasanya menampakkan diri di sungai ini, di bawah batu besar. Dia sering menampakkan diri. Masuk ke badannya Mas Irwan ini ular sosoknya. Iya, dia posisinya di sebelah situ. Sudah bisa dijajak ke mana? Iya, bisa. Assalamualaikum. Diam.
Diam. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada kamu kronologi dari kecelakaan yang sering terjadi di sini. Ya, ngomong aja, nggak usah takut. Ngomong aja. Ngomong. Kamu siapa? Kamu siapa? Ya. Ngomong aja. Ngomong. Kamu di sini udah lama ya? Di mana tempatmu di sini? Di bawah jembatan ini. Kamu sering ganggu orang-orang yang lewat di sini ya? Ya. Berarti itulah kamu ya? Kalau boleh tahu alasan kamu ganggu orang-orang itu kenapa? Rumahku di sini dan dirusak Maksudnya dirusak? manusia. Dirusak seperti apa maksudnya dirusak? Pembangunan jembatan ini itu kan sudah lama sekali tapi kan? Kamu sudah lama di sini? Sudah lama. Kalau boleh tahu berapa lama di sini? Sudah diam. Nggak usah kamu macam-macam, diam. Ngomong aja. Saya cuma ingin bertanya ke kamu. Saya tidak ingin berperang lawan kamu. Kalau saya mau tanya lagi nih, yang apa kecelakaan di sini itu murni mereka lalai atau ada ulah kamu juga di sini? Ada gangguan ya, Bang. Kenapa kalian ganggu orang berkendara sampai banyak sekali korban di sini? Yang meninggal dunia lagi. Karena mereka tidak berulah. Saya mau menanyakan ini yang tadi yang pengantin itu ya. Kayaknya di tahun ya. Itu kamu tahu ceritanya tentang yang pengantin yang meninggal di sini tuh ya? Kamu tahu? Itu bagaimana ceritanya? Itu ulah kamu atau memang dia faktor kecelakaan sendiri? Kecelakaan sendiri. Dan untuk mobil-mobil dump truck yang di sini yang sampai nggak bisa naik ke atas maupun terjungkir itu ulahmu. Kok kamu bisa sekali menggerakkan atau menstop benda-benda berat seperti itu? Aku lebih kuat seperti itu. Oh, kamu lebih kuat. Kamu di sini sendiri atau banyak temanmu di sini? Banyak. Di mana teman-teman kamu di sini? Di bawah. Oh, yang sekarang di sini ada nggak teman kamu di sini sekarang? Di belakang saya ini ada. Sosoknya seperti apa? Kamu saja sendiri. Jadi di sini yang jadi perhatian saya itu, apakah di sini murni itu tumbal dari makhluk jin atau dari permintaan seseorang untuk keilmuan maupun hartanya? Kita kembali lagi ke belakang tadi kan, waktu di bawah itu kan katanya kalau ada yang minta sesuatu di sini itu harus ada tumbal. Nah, itu bener kan? Nah, terus yang jadi tumbal itu orang yang lewat di sini atau memang orang yang meminta itu yang membawa tumbal? Orang yang minta itu bawa tumbal. Pertukarannya. Karena dari perspektif saya ada beberapa orang memang yang pernah menukar ilmu, harta, karena di situ ada emas juga saya lihat dengan tumbal. Dan saya juga lihat beberapa korban kecelakaan di sini ada yang memang termasuk tumbal dan faktor kelalaian. Tumbalnya itu jadi ini tahanan maupun santapan mereka. Mungkin siluman yang berada di sini yang seperti ini. Jadi begini, ini kan hujan ini, kita hujan. Jadi biar lebih cepat, gimana kalau kita netral kan Mas Irwan? Karena ini udah cuaca udah tidak mendukung, udah hujan. Kamu bisa keluar sendiri atau mau dibantu? Jadi kita akan keluarkan saja ya, berhubung kondisi sudah tidak aman, hujan soalnya. Jadi terima kasih atas informasi dan waktunya. Saya mohon kamu jangan mengganggu lagi di sini. Awas. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Soalnya kita nggak bisa lanjut nih. Ini hujan.
udah mulai gede. Sekarang kita sudah finish ya. Kita percepat aja soalnya cuaca. Sedikit saran dari Mas Riki mungkin buat pemirsa, bagaimana Mas Riki? Ya, bagi teman-teman pengendara yang di sini baik lewat jalur malam maupun pagi, sekiranya teman-teman dalam keadaan fit maupun dalam keadaan beriman, yang dalam artian teman-teman ketika melewati tempat-tempat seperti ini itu harus selalu merasa yakin atas perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terlalu membudayakan yang namanya kesakralan ataupun rasa takut. Karena kadang teman-teman lewat mulut ke mulut diceritakan di sini banyak terjadi kecelakaan, seolah-olah teman-teman itu mengagungkan mereka, teman-teman itu ikut takut dengan jin-jin maupun hantu yang ada di sini. Jadi kebanyakan juga memang saya dapat laporan maupun melihat sekeliling tadi memang banyak penampakan berupa pocong, berupa perwujudan seperti ular yang sering menampakkan diri di sini, apalagi kalau sudah masuk Isya di sini Ba'da Isya sangat sepi. Jadi jalur Benjeruk ke Sintung ini sangat sepi setelah Ba'da Isya. Jadi malah ada budaya lagi, budaya nyalain klakson, bukan budaya untuk membaca doa ketika ke tempat-tempat seperti ini. Dan satu hal lagi mungkin yang tempat tadi yang di sana tempat orang ya melakukan ritual, ilmu maupun pesugihan, saya harap mohon dihentikan. Karena kasihan dengan adanya hal-hal seperti itu menjadi mudarat bagi pengguna jalan yang ada di sini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau mau memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhentilah untuk mencari sesuatu hal yang bukan dari Allah, itu tipu dayanya jin yang memang hakikatnya mengganggu kita di sini, menyesatkan kita, mendoakan kita untuk menyembah Allah. Jadi begini, buat teman-teman di luar sana, seperti apa yang dibilang Mas Riki, dan sekarang kita sudah tidak mungkin lagi waktunya Mas Riki, mohon maaf nih, soalnya hujannya mulai tambah gede. Ya, karena satu juga mohon maaf, karena di sini wilayah keluar masuknya rampok, jadi kita menghindari hal yang lebih gaib lagi gitu. Jadi kita jaga keselamatan. Jadi buat teman-teman di sana tetap stay di channel kita ya, Jejak Misteri Area Production. Kita akan mempersembahkan kisah-kisah misteri tentunya ada di seputaran kita, dan kita akan menguak apa yang terjadi di lokasi-lokasi yang dominan terjadi sesuatu tertanya lah gitu ya. Jadi kita itu tempat apa istilahnya teman-teman penelusuran kita ya. Dan cukup sampai di sini dulu penelusuran kita malam ini. Kita di Bawang Tuna, Desa Benjeruk. Kita di perbatasannya lah, di jembatan. Jadi jangan lupa di subscribe bro. Channel kita di subscribe karena sangat penting buat kita untuk subscribe-nya. Dan apa gimana Mas Riki? Ya, karena dengan adanya teman-teman ikut subscribe, like dan komen ataupun membagikan video ini, alhamdulillah kita semua di sini sudah merencanakan sesuatu yang akan kita jadikan sebagai ibadah kita semua, amalan kita. Jadi ketika channel ini sudah besar nanti, insya Allah kita akan bersedekah, yaitu ke anak yatim maupun ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi selain kita memberikan edukasi, memberikan pengetahuan bagi teman-teman, kita juga insya Allah akan selalu berbagi. Jadi mungkin teman-teman yang ingin ikut berbagi ataupun ikut menelusuri, silahkan komen di kolom komentar. Dan juga mungkin memberikan saran-saran yang terbaik buat kita ke depannya. Oke, demikian. Terima kasih Mas Wawan, Mas Irwan, terima kasih. Mas Riki tentunya juga terima kasih. Jadi kita sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.